Daniel Dubov mengalahkan pecatur Amerika Serikat dengan cara skakmat dalam 33 langkah. Kemenangan ini didapatkan setelah Dubov memadukan teknik dan mental. Game ini terjadi pada kejuaraan dunia catur Blitz 2024. Dubov menunjukkan permainan taktikal yang penuh dengan kesabaran. Andrew Tang yang memegang bidak putih memulai dengan D4. Dubov menjawab kuda F6 bermaksud bermain pembukaan Indian defense. Andrew Tang mengimbangkan kuda ke petak F3. Sepertinya dia ingin bermain London system. Di posisi ini, Dubov mendorong B6. Permainan ini sepintas akan menuju Owen defense. Andrew Tang selanjutnya mengeluarkan gajah ke petak F4. Sebuah struktur formasi perwira yang sangat mirip dengan London system. Dubov selanjutnya mengimbangkan gajah ke petak B7. Putih mendorong E3 bersiap mengeluarkan gajah petak terang, dibalas dengan D6, membuka ruang untuk pengimbangan kuda. Setelah itu, Andrew Tang mendorong A4. Dubov menjawab dengan A6, langkah profilaksis mencegah gajah untuk menyerang. Andrew Tang kembali mendorong pion, sehingga Dubov mendorong B5. Setelah itu, langkah agresif Andrew Tang C4. Dubov makan pion, dan hal ini membantu Andrew Tang mengembangkan gajahnya. Pengembangan gajah ini memberikan tekanan langsung pada pion F. Di posisi ini, hitam harus bermain dengan hati-hati. Jika hitam terburu-buru dengan mengembangkan kuda B ke petak D7 misalnya, maka ini akan membuat putih sangat unggul. Menteri B3. Tekanan menteri dan gajah pada pion F sekaligus menteri mengancam gajah fianchetto. Setelah langkah terbaik, D5 mengusir gajah, maka menteri makan gajah. Setelah itu, pion makan gajah. Kemudian putih akan rokade. Sampai di posisi ini, hitam punya banyak pion-pion lemah dan putih akan bisa menyingkirkannya dengan mudah. Apalagi raja hitam belum juga rokade. Oleh karena itu, mengantisipasi hal ini, Dubov mendorong E6 terlebih dahulu, mengontrol petak center dengan kedua pion. Selain itu, juga mempersiapkan gajah petak gelap untuk keluar sehingga hitam bisa rokade secepatnya. Andrew Tang melanjutkan pengembangan kuda C3, lalu gajah E7. Setelah D5, maka pertukaran pion terjadi. Kuda makan pion. Tantangan pertukaran kuda sekaligus mengancam gajah. Di posisi ini, Dubov memutuskan untuk rokade. Dia membiarkan putih memakan gajahnya, kemudian menteri makan kuda. Setelah itu, putih rokade mengamankan rajanya. Selanjutnya, Dubov mengembangkan kuda B ke petak D7, dibalas dengan kuda D4. Setelah itu, kuda C5, kesalahan dimainkan oleh Dubov. Ini membuat pion berkesempatan untuk menyerang kuda. Kuda mundur ke petak E6, tantangan pertukaran kuda sekaligus menyerang gajah. Di posisi ini, langkah terbaik menurut Engine adalah menukar kuda, namun Andrew Tang memilih untuk menyerang menteri. Langkah ini membuat keunggulannya berkurang. Dubov menempatkan menteri di petak D7. Sekarang dia siap untuk makan gajah. Oleh karena itu, Andrew Tang menarik mundur gajahnya ke petak G3. Di posisi ini, Daniel Dubov memainkan langkah brilian. Gajah makan pion mengancam benteng. Jika raja makan gajah, maka hitam punya balasan menteri C6, skak dan juga mengancam gajah putih. Setelah langkah terbaik menteri F3, hitam akan mendapatkan gajah. Ini sekaligus memberikan tekanan pada pion B. Analisa Engine menunjukkan bahwa hitam sedikit lebih unggul. Di game sesungguhnya, Andrew Tang tidak mengambil gajah. Dia memilih untuk menyelamatkan benteng di petak E1.
Langkah ini sesungguhnya membuat keunggulan hitam sangat meningkat. Menurut engine, langkah terbaik bagi hitam di posisi ini adalah kuda Kipetak G5, memainkan manuver sekaligus memberikan tekanan pada kuda putih. Setelah kuda Kipetak D4 misalnya, maka gajah mundur ke petak B7 dan hitam memiliki keunggulan ruang dan potensi serangan yang sangat banyak. Akan tetapi, Daniel Dubov terburu-buru menarik mundur gajahnya kembali. Setelah itu, putih lagi-lagi membuat blunder dengan main tri C1. Di posisi ini, Daniel Dubov tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia menemukan langkah terbaik, kuda G5, mengancam kuda sekaligus ancaman forking pada raja dan benteng. Oleh karena itu, kuda mundur ke petak H4, menjaga petak F3. Selanjutnya, main tri C6, ancaman skakmat. Andrew Tang langsung melarikan raja ke petak F1. Setelah itu, benteng A diaktifkan ke petak E8. Di posisi ini, Andrew Tang mulai khawatir dengan ancaman-ancaman Dubov. Oleh karena itu, dia menarik mundur gajah ke petak D3 bermaksud mengadu menteri. Namun, Daniel Dubov tetap sabar. Dia tidak ingin terburu-buru. Menteri ditembakkan di petak D7 memberikan ancaman pada petak H3. Andrew Tang selanjutnya menempatkan menteri di petak C2 memberikan tekanan pada pion H. Dan di posisi ini, Daniel Dubov menempatkan kuda G di petak E4 mengancam gajah. Andrew Tang kemudian mengembalikan rajanya ke petak G1. Setelah itu, G5. Dubov menghilangkan kuda penjaga petak F3. Kuda harus mundur ke petak G2. Selanjutnya, Dubov mengambil gajah. Pion F makan kuda. Kemudian, kuda ke petak E4. Dalam tekanan waktu, Andrew Tang memainkan benteng kembali ke petak F1 menekan pion, dan Dubov menempatkan benteng di petak E7. Benteng A ke petak C1 menekan pion C dibalas dengan benteng F ke petak E8 menyusun benteng. Setelah itu, Andrew Tang kembali menempatkan gajah memberikan pinning sehingga raja lari ke petak G7. Menteri B2 skak, pion menutup skak. Setelah itu, gajah kembali mengancam menghilangkan kuda penjaga pion. Olehnya itu, Dubov menutup kemungkinan itu dengan benteng ke petak E5, sehingga menteri tidak bisa langsung makan pion jika gajah ditukar dengan kuda. Di posisi ini, Andrew Tang menarik mundur kudanya ke petak F1 bermaksud bermanuver ke petak F3. Daniel Dubov mengetahui rencana itu. Dia mendorong G4. Dengan demikian, kuda tidak bisa menempati petak F3. Andrew Tang kemudian mengembalikan kuda kembali ke petak G2. Di posisi ini, Daniel Dubov melihat rencana Andrew Tang. Dubov melihat potensi bahwa Andrew Tang akan menyimbangkan kudanya ke petak H4 ataupun ke petak F4. Oleh karena itu, dia memainkan kuda ke petak G5, menunggu langkah itu terjadi. Andrew Tang ternyata benar-benar memainkan kuda ke petak H4. Langkah yang ditunggu-tunggu Dubov. Selanjutnya, Dubov langsung mengakhiri permainan dengan kuda H3. Skakmat tidak bisa terhindarkan. Tidak ada tempat pelarian bagi raja. Sebuah game yang sangat menarik, menunjukkan bahwa catur bukan hanya soal teknik, melainkan soal mental. Kesabaran adalah salah satu hal yang sangat penting untuk memenangkan permainan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.